Kita akan mulai langsung aja ya, untuk menghemat waktu. Yohanes pasal 3, mulai ayat 1. Saya akan mencoba membuat suatu kesimpulan sederhana, kesimpulan sementara ya, sementara dari tema gereja kita, tema kita ya, yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu manusia baru. Jadi kita menjadi manusia baru, kemudian bertumbuh menjadi manusia rohani, dan lanjut sampai menjadi manusia yang sempurna, serupa dengan Kristus. Nah, kalau ini tingkatan, saudaraku. Kalau kapan itu kita belajar iman, dan itu masih pelajaran sementara, nanti akan saya lanjutkan lagi ya, tentang iman, pengharapan, dan kasih. Itu bukan tingkatan, saudaraku ya, yang paling tingkat dasar itu iman, terus tingkat selanjutnya pengharapan kasih, itu bukan tingkatan, tapi itu saling berkaitan. Kalau iman disebut lebih awal, nanti jadi gini saudaraku, saya akan selain menyimpulkan kesimpulan sementara, kesimpulan yang sederhana, apa yang sudah saya ajarkan, makanya kenapa saya mengajarkan roh, jiwa, tubuh, ya, mengajarkan tentang manusia baru segala macam lah. Sebelum ini berapa kali saya mengajarkan tentang roh, jiwa, dan tubuh. Karena nanti saya akan hubungkan ya, kenapa kok kita perlu belajar tentang manusia ini ternyata bukan yang cuman kelihatan ini saja, fisik ini saja, tubuh ini saja. Tetapi di dalam tubuh ini ada jiwanya, ada rohnya. Ya, lah kita sudah belajar walaupun mungkin belum mendalam ya, tapi akan terus diulang-ulang. Tujuannya supaya ngerti gitu ya. Supaya ngerti, kita ingat ya, kita enggak cuma hafal ya. Bahkan kalau hafal saja enggak ngerti, enggak ada gunanya ya. Yang penting Anda bisa ngerti. Lah maksud saya gini, kenapa berapa waktu ini saya ngajar tentang roh, jiwa, dan tubuh ya. Itu seolah-olah seperti pelajarannya yang terlepas ya. Tapi sebetulnya itu untuk mendasari kita nanti belajar tentang tema gereja kita, yaitu menjadi manusia baru, manusia rohani, dan manusia yang sempurna seperti Kristus. Nah, sebelum saya masuk ke sana, kita akan mulai, kapan itu ya, kapan hari, mungkin bulan apa itu ya, Januari, Februari ya, saya katakan bahwa kita akan belajar transisi ya, peralihan. Ternyata bukan cuma corona saja yang ada transisi ya, kita jauh-jauh hari juga ada transisi, kita akan transisi itu peralihan ya. Sekarang kan lagi peralihan dari zaman wabah pandemi corona yang lockdown ya, di karantina, mulai ke dilonggarkan ya dengan kenormalan yang baru. Kita juga gitu ya. Tapi duluan kita enggak ikut-ikutan ya, karena dari Tuhan kita sudah dapat tuntunan Tuhan. Amin saudaraku ya. Manusia baru, terus transisi, peralihan dari manusia baru beralih bertransisi ya, bergerak lebih maju lagi, bertumbuh menjadi manusia rohani. Kapan itu saya ngomong kita akan masuk transisi lah. Sekarang saya akan jelaskan lebih mendalam ya tentang transisi ini, tentang peralihan ini dari manusia baru dan manusia rohani. Saya kaitkan dengan pelajaran tentang roh, jiwa, dan tubuh yang sudah saya ajarkan beberapa kali. Kita lihat dulu ya, Yohanes pasal 3 mulai ayat 1. Ini sudah sempat saya cuplik ayatnya, tapi ayat 5 saja, tapi saya mau dari ayat 1 supaya Anda ngerti ya. Di sini ayat 1 ya, adalah seorang Farisi yang bernama siapa saudaraku? Nikodemus. Dia seorang Farisi, ahli Taurat ya. Seorang apa dikatakan situ, pemimpin agama ya. Ayat 1 belum selesai. Kesusuai. Seorang apa? Pemimpin agama Yahudi, ulama, seorang tokoh agama, seorang ahli agama. Kalau sekarang mungkin ulama, hamba Tuhan, pendeta mungkin. Ya, dia seorang yang ahli di dalam agama, di dalam hukum Taurat terutama, ahli Taurat, orang Farisi. Ayat 2, seorang yang sudah hafal, bahkan orang Yahudi itu mirip saudara Muslim, saudaraku ya, mereka hafal loh. Taurat itu dihafalin, saudaraku ya. Kita orang Kristen enggak hafal, satu ayat aja kadang-kadang enggak hafal. Oh mereka hafal ya, bahasa aslinya terutama bahasa Ibrani mereka hafal di luar kepala istilahnya ya. Enggak tahu kenapa istilah hafal itu kok di luar kepala, kok enggak di dalam kepala ya. Jadi di luar kepala itu hafal bener ya. Luar biasa sebenarnya. Tetapi ayat 2 dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi,
Rabi itu bisa berarti tuan, bisa berarti guru ya, yang dihormati. Tapi terutama guru ya, orang-orang Yahudi yang dan Nikodemus sendiri juga seorang rabi ya. Yesus itu karena dia pelayanannya begitu luar biasa, ya, dia digelari rabi juga, ya, seorang guru, seorang yang mengajarkan firman Tuhan. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai apa? Lah ini saudaraku, guru. Nah, kalau Nikodemus ini pemimpin agama, guru yang hafal, belajar. Jadi guru hasil belajar. Kalau sekarang mungkin hamba Tuhan keluaran sekolah teologi, hasil belajar. Tapi Yesus ini lain, saudara. Makanya di Kristen ini luar biasa ya, hamba-hamba Tuhan itu bukan hanya yang keluar dari jalur sekolah, belajar, pengetahuan, akal budinya. Ya ini dari sini juga salah satu dasarnya, termasuk saya ini sebagai hamba Tuhan bukan hasil keluar dari sekolah teologi. Tapi walaupun saya sempat ikut sekolah teologi, tapi sistem apa itu Mas juga ya pernah ikut sebentar aja ya. Apa namanya gitu tuh, apa namanya, sekolah yang dari luar, jadi enggak di kampus gitu loh ya, out campus ya, pokoknya di luar ya, kita manggil dosennya belajar gitu ya. Jadi enggak resmi lah istilahnya ya, non official ya, tidak formal, non formal ya. Nah ini Yesus ini juga rabi. Ingat ya, rabi bukan bahasa Jawa. Rabi bahasa Jawa itu kawin ya. Rabi itu rabuni, rabi itu tuan yang dihormati, guru. Ya, kalau Nikodemus guru hasil dari belajar, pengetahuan. Tapi kalau Yesus rabi, engkau adalah guru yang diutus Allah. Bayangin saudara ya. Diutus Allah. Memang ada tafsiran orang Yahudi itu, makanya Yesus umur 12 tahun di bait Allah gitu ya. Itu kalau masa remajanya, kalau kita kayak sekolah minggu ya. Sekolah minggunya kita banyak bermain, saudaraku ya. Banyak main. Kalau orang Yahudi sekolah minggunya ngafalin Taurat, saudaraku ya. Jadi sejak remaja itu sudah diajar ngafalin Taurat ya. Ada pendidikan khusus lah. Ada ini penafsiran, diperkirakan Yesus kok berhak menjadi rabi, berhak mengajar, disebut rabi. Ya, itu karena apa namanya itu, nah ini juga, saudara tahu enggak waktu perempuan pendarahan itu, kenapa memegang ujung jubahnya Yesus? Itu kalau kita enggak ngerti tradisi Yahudi itu seolah-olah biasa, itu bajunya Tuhan Yesus itu bajunya rabi. Rabi itu ada bajunya khusus, kalau zaman dulu itu beda kayak sekarang. Pengemis itu juga ada bajunya, jadi ketika baju itu menggambarkan beda, makanya ini nilai-nilainya berbeda. Jadi ketika pakai baju, oh ini pengemis, itu udah kelihatan. Ya, oh ini orang lepra, jadi baju itu menunjukkan identitas dirinya. Saudara tahu Bartimeus, yang pengemis, yang buta itu loh. Waktu dia dipanggil Yesus, dia menanggalkan jubahnya, bajunya pengemis. Ditanggalkan. Waktu dipanggil Yesus, waktu berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, teriak-teriak. Suruh dia datang ke sini, waktu dia berdiri dilepas jubahnya. Baju pengemisnya dilepas. Pengen apa kamu? Aku pengen sembuh, pengen melihat. Nggak ngemis lagi. Lah, rabi itu juga ada bajunya, ada jumbai gitu. Makanya dipegang itu pakai bajunya khusus kayak rabi gitu saudaraku ya. Ya toh, jadi baju itu menggambarkan identitas ya. Kayak sekarang pendeta kan ada baju khusus ya. Itu rabi itu juga ada baju khusus, imam gitu ya. Lah makanya Yesus juga gitu. Dia diakui sebagai rabi, dia diakui sebagai guru. Tetapi guru bukan hasil belajar teologi. Dan Yesus enggak perlu ya belajar karena dia kan firman Allah yang hidup. Amin saudaraku. Ya, tapi saya tekankan di sini guru yang diutus Allah. Ya. Jadi makanya kenapa di sini saya ngajar jemaat ya saudaraku. Kita puji Tuhan bisa belajar Alkitab ya, walaupun saudara enggak harus sekolah teologi ya. Kalau sekolah teologi sempat puji Tuhan. Kalau enggak pun tidak ada halangan, tidak ada kendala untuk kita bisa belajar firman Tuhan. Amin saudaraku. Karena firman Tuhan itu ya, minggu lalu saya ajarkan selama orang belajar membaca Alkitab tanpa disingkapkan, pikiran ini tumpul ya, kan ada selubung.
Tapi roh yang menyingkapkan siapa? Roh Kudus. Jadi anak-anak Tuhan, ya, ketika ada Roh Kudus yang mengurapi, menyingkapkan, itu ngerti. Makanya nggak usah khawatir, saudaraku ya. Ini juga sebagai hamba Tuhan, sebagai rabi, guru, diutus oleh Allah, ya. Dan rabi yang belajar, Nikodemus yang belajar pengetahuan Taurat, ya, dia harus malam-malam. Ada penafsiran juga, kenapa kok malam-malam? Kok enggak pagi atau siang? Ini penafsiran itu kan bisa macam-macam, yang kita enggak lihat sendiri waktu itu kan. Ini ada penafsiran juga karena malu. Dia seorang tokoh agama, kok harus, dan Yesus itu masih muda loh saudaraku. Umurnya berapa saudaraku? 30-an. Mas Yuga aja 30 lebih. Bayangkan Tuhan Yesus waktu itu umurnya 30-an, lebih muda dari Mas Yuga seperti ini. Saya 47 ya, ini segini, bayangkan itu 17 tahun lalu lah. Itu Yesus segitu, masih muda dan bukan keluaran sekolah teologi istilahnya gitu. Dan seorang profesor teologi harus datang untuk belajar. Ini kan mau datang malam-malam, kenapa? Malu ada kemungkinan. Kok aku yang sudah profesor teologi, sudah ahli kitab, hafal Taurat, kenapa kok aku harus belajar? Tapi inilah, ya walaupun malu tapi masih mau belajar ya, rendah hati. Dia mau datang, ya malam-malam datang kepada Yesus, kemudian mengakui Yesus itu guru yang diutus oleh Allah. Aku juga guru, tapi guru hasil belajar. Aku butuh pelajaran guru yang dari Allah. Makanya kita minggu lalu belajar ayat terakhir ya di Kersel. Makanya gini saudaraku, ya tadi lupa ya. Jadi di Kersel itu kita akan belajar apa yang kita khotbahkan, yang Anda dengar khotbah hari Minggu, diperdalam lagi gitu loh. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di situ ya. Kemis kemarin Kersel kita kan belajar ayat-ayat yang sudah dikhotbahkan untuk diperdalam lagi. Kita belajar minggu lalu sempat belajar ada satu ayat. Ya kita lagi belajar roh, jiwa, dan tubuh manusia. Waktu Yesus lapar itu lebih saya perdalam ya di Kersel ya. Enggak bisa saya ulang, nanti kan ngulang-ulang lagi. Panjang ya waktunya sudah. Makanya saya harap Anda bisa ikut Kersel, karena ada yang enggak bisa saya perdalam di tempat ini, karena ada waktu juga, dan juga tidak ada interaksi tanya jawab. Itu kenapa kok Yesus enggak mau mengubah? Saya mau tanya, bisa enggak Yesus mengubah batu menjadi roti? Bisa apa enggak? Sangat-sangat bisa. Wong itu ada ayat, kalau enggak ada yang memuji Tuhan, batu aja bisa disuruh memuji Tuhan. Enggak bisa bayangkan batu memuji Tuhan itu kayak apa saudaraku? Sangat-sangat bisa. Tuhan kita maha kuasa, amin. Allah kita luar biasa. Tapi kenapa Yesus enggak mau mengubah batu menjadi roti? Pada waktu itu lapar ya, itu di Kersel. Tapi ada satu kalimat menarik, waktu Yesus puasa 40 hari 40 malam, lalu laparlah Yesus, iblis datang mencobai dia, kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Yesus tidak lakukan itu. Ada tertulis, gitu. Manusia hidup, lah saya mau garis bawah ini, bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahasa Yunaninya firman itu ada dua, logos sama rema. Ini rematos. Theos, rema yang keluar dari theos, dari Allah. Firman yang keluar dari Allah gitu. Jadi yang diucapkan oleh Allah. Ya kalau kita yang gereja-gereja karismatik paham ya, maaf ya, kalau gereja yang tradisional itu mungkin mendengar suara Tuhan itu dianggap sesat, dianggap aneh, dianggap apa gitu. Nah nanti kita, kalau di kita udah biasa ya, orang kita sharing hamba Tuhan, dengar suara Tuhan. Nah, itu nanti kita belajar roh, jiwa, tubuh, belajar manusia baru saudara, nanti akan ngerti hal ini. Dasar-dasar ayatnya juga ada, jadi kita ini, Tuhan itu berbicara kepada kita. Firman yang keluar dari mulut Allah. Bahkan wahyu itu saudaraku, surat kepada 7 jemaat, hampir semua itu kata-katanya diakhiri dengan siapa yang bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan, ada lanjutannya loh. Roh kepada jemaat. Yang dimaksud bukan telinga ini, kita belajar roh. Telinga rohani. Berarti penting mendengar suara Tuhan. Lah Nikodemus sadar. Saya tidak membahas tentang mendengar suara Tuhan ya, nanti pelajarannya akan sampai ke sana. Ya, saya harap tidak
keburu kena lockdown lagi. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah, firman yang dari Allah. Guru yang dari Allah. Pelajaran yang dari Allah. Nikodemus sadar, seorang profesor teologi waktu itu sadar, aku udah belajar, aku udah hafal. Tapi aku sadar kekuranganku. Aku butuh yang rema, yang keluar dari Allah langsung. Anda belajar Alkitab, baca Alkitab baik. Minggu lalu saya katakan kan, kadang baca aja enggak ngerti. Kenapa kita malas baca Alkitab? Karena enggak ngerti-ngerti. Makanya nanti kita perdalam juga, selama masih ada selubung, enggak akan ngerti. Tapi selubung itu akan disingkapkan, itu 2 Korintus 3 kemarin. Karena ada kuasa Roh Kudus, makanya ada yang terkenal, di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Kita dimerdekakan dari kebodohan, kita dimerdekakan dari enggak ngerti. Ya, lack of knowledge, umatku binasa karena kekurangan hikmat, sebetulnya terjemahnya lebih tepat. Ya, lack of knowledge, kekurangan pengenalan akan Allah. Ketika ada Roh Kudus, ya luar biasa. Lah, Nikodemus sadar dia mau belajar ini. Aku mau ketemu firman yang dari Allah. Tanpa sadar dia mengakui Yesus itu adalah firman Allah yang turun menjadi manusia. Engkau guru yang dari Allah. Kau pengajaran yang dari Allah. Kalau aku pelajaran dari kitab Taurat. Bisa nangkap sampai di sini, saudaraku? Nangkap. Jadi Anda belajar firman itu enggak cukup, kalau aplikasi kita ya, enggak cukup dari baca aja. Tapi Anda perlu rema. Makanya renungkan firman Tuhan siang ada perenungan. Tuhan nanti bicara di situ. Lah kita akan, kalau belajar ini terus, saudaraku, Anda naik. Ini level, kalau ini terus terang level. Kalau iman, harap, dan kasih bukan level. Ya, bukan tingkatan. Kalau iman itu kenapa disebut duluan? Karena itu awalnya, mula bukane. Kita menjadi anak Tuhan itu oleh karena iman. Jadi manusia baru itu juga karena iman awalnya. Tapi kalau memang tingkatan ini, manusia baru naik tingkat jadi manusia. Nanti saya akan jelaskan. Naik tingkat lagi jadi manusia sempurna. Ya, oke. Engkau guru yang datang dari diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dan yang datang dari Allah itu selalu ada keajaiban, saudaraku. Amin. Makanya orang bisa belajar teologi, bisa hafal ayat, bisa ngerti ayat, tapi enggak ada kuasa. Khotbahnya enggak ada kuasa. Kepinteran kitab, pemahaman Alkitabnya enggak ada kuasa. Cuman ngerti ayatnya, tapi enggak ada kuasa. Kita enggak diajar di gereja ini seperti itu. Amin. Firman Allah itu berkuasa. Bayangkan, saudaraku. Langit, bumi, segala isinya terjadi karena apa, saudaraku? Firman. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari apa? Ketika Allah berfirman, enggak ada jadi ada. Let there be light. Jadilah terang, enggak ada terang, tiba-tiba muncul terang. Ya toh? Jadilah cakrawala, tiba-tiba memisah. Setiap kata-kata jadilah, biarlah ya daratan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, keluar langsung. Firman itu berkuasa, saudaraku. Amin, saudaraku. Yang dari Allah. Alkitab ini firman Allah. Tapi kalau cuman dibaca enggak ngerti, saya sudah katakan enggak ada artinya. Dibaca, dihafal, enggak ada artinya. Tapi dibaca, direnungkan, diimani. Roh Allah menghidupkan itu, meremakan itu, saudaraku. Makanya kita perlu rema juga. Amin, saudaraku. Nikodemus sedang cari rema sebetulnya. Karena apa? Melihat ada rema pada Yesus. Firman, maksudnya gini, mungkin saya coba pakai bahasa saya, rema itu firman yang hidup, firman yang nyata. Bukan cuma tertulis, tapi firman yang nyata. Aku melihat guru engkau dari Allah. Karena apa? Allah menyertaimu, nyata. Ketika Yesus ngajar mujizat itu nyata. Apa yang diajarkan terjadi. Aku diberkati, berkat terjadi. Amin. Itu maksudnya. Aku sembuh.
Aku sehat, terjadi. Amin, saudaraku. Jadi nyata firman itu. Dan saya berharap jemaat di tempat ini ngalami firman Tuhan. Ngalami rema firman Tuhan. Amin. Ya ini, makanya Nikodemus, aku sebenarnya enggak mau khotbah ini loh. Tapi kok dikirim Tuhan ke sini. Mau melanjutkan rojo, enggak apa-apa, wis ini aja. Anda perlu rema, amin. Katakan, saya perlu rema. 1, 2, 3. Apa itu rema? Gampang, firman yang, ya enak ini, firman yang nyata. Orang mung teori. Saudara pilih mana? Dikhotbahi yang teori sama yang nyata praktek. Pilih mana? Nyata kan? Maaf loh, saudara. Anda mau belajar teori yang tinggi-tinggi. Wow, bagus. Oh, bagus loh. Teori yang bagus maksudnya. Wah, bagus, enak didengar telinga kata firman Tuhan kan. Nanti hari-hari terakhir banyak orang yang mencari yang menyenangkan telinga. Kalau saya dari dulu prinsip saya percaya Allah itu hidup. Dan firman-Nya juga hidup, amin, mesti nyata. Jadi waktu baca tuh, ini pasti terjadi. Ini pasti benar ini, gitu loh. Itu saudaraku ya. Lah, karena apa? Nikodemus melihat, ya tanda-tanda yang kau adakan itu enggak mungkin kalau enggak dari Allah. Nanti saudaraku di Zakaria, berapa itu pasal 10. Nanti, Zakaria itu nanti pada hari-hari terakhir, akan ada banyak orang-orang itu mengejar kita, anak-anak Tuhan. Bukan ngejar nagih hutang, tapi mengejar, istilahnya juga memegang puncak jubahnya itu, makanya sudah ada ditulis itu. Untuk berkata, aku mau ikut engkau. Bayangin, itu akan terjadi. Saudara. Tapi lah makanya saya belajar. Kita belajar pengharapan, kan? Waktu Kersel ada Pak Hari. Sekarang kok jadi jarang ikut Pak Hari sekeluarga ini. Ada tamu. Signal, pokoknya Kemis. Sekarang Kemis ya saudara ya, bukan Rebu ya. Ya kan? Saya ngomong apa tadi? Tentang pengharapan kan. Itu pengharapan makhluk di dunia ini apa? Menantikan anak-anak. Jadi anak-anak Allah ini diharapin oleh makhluk, semua makhluk. Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah nyatakan. Loh, kita harus sharing kan. Anak Allah kan kita. Saudara dan saya anak Allah. Amin. Nanti kita belajar manusia baru itu di situ. Loh, semua nunggu kita. Lah aku loh nunggu sopo. Kita ditunggu. Kita akan sharing itu. Kita kayak gini kok ditunggu ya Pak Arya. Kadang-kadang mikir Pastor, kita ini kayak begini ini apanya yang ditunggu gitu loh. Kita sendiri ya maaf. Makanya kalau kita sendiri memble, ayat ini kan dahsyat loh, saudara. Akhir zaman itu buat anak-anak Tuhan itu luar biasa. Seluruh makhluk menantikan, itu bahkan di Zakaria nanti akan mengejar kita. Satu orang itu 10 nggak salah itu. Itu istilah saja untuk memegang puncak jubah. Aku mau ikut kamu, aku mau ikut kamu. Kenapa? Karena aku melihat Allah nyata. Allah ada, Allah menyertai kamu. Mereka melihat Allah ada. Selama ini orang menjelaskan Allah itu dengan teori segala macam. Makanya saya tuh senang kita enggak usah terlalu banyak teori lah. Allah itu ada. Dari mana? Nyata. Ini loh ning jero kene. Kok iso? Kun fayakun. Ngomongan kita berkuasa, hidup kita berkuasa. Sampai profesor teologi cari Yesus itu kan karena itu. Karena melihat penyertaan Allah nyata. Lah nanti akhir zaman itu akan seperti itu. Semua makhluk itu akan seperti itu. Mencari. Karena mereka enggak ada pengharapan. Ini situasi seperti ini bagaimana? Tapi lihat anak-anak Tuhan itu. Wah hidupnya beda. Ada kuasa Allah menyertai. Allah menyertai. Immanuel itu nyata. Dan mereka mau ikut. Karena aku melihat. Lah ini kan luar biasa. Tapi ini anak-anak Tuhan memble. Domble. Ngowoh ae. L4 lola lolo. Mau ikut apa yang mau diikuti? Maaf saudaraku. Ini saya harap ini jadi motivasi buat kita. Loh kamu anak Tuhan kan. Hidupmu aja kayak begitu. Aku mau ikut orang buta nuntun orang buta. Kamu sendiri aja buta. Nuntun aku yang buta tambah
Dua-duanya masuk ke lubang. Kamu sendiri aja enggak meyakini Tuhan menyertai kamu. Kalau kita sendiri aja enggak sadar akan hal ini, kita sendiri aja enggak ngalami kuasa Tuhan, bagaimana ngajak orang ngalami kuasa Tuhan? Ayo anak-anak Tuhan saya dorong. Alami kuasa Tuhan. Percaya, ada rema. Firman yang hidup, firman itu hidup. Katakan firman Allah itu hidup, kuat, berkuasa. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya. Dan itu ada. Dan firman itu enggak jauh. Di mana sih firman itu, saudaraku? Saya pernah khotbah ini, masa diulang lagi. Mesti harus diulang-ulang. Firman itu di mana? Di hati. Ayatnya minggu lalu aja banyak ya, salah satunya minggu lalu. Nah, ingat enggak? Untung nyatet, untung ini. Minggu lalu, coba sambil, enggak apa-apa, kadang dicatat, diingat, lali. Belajar. Minggu lalu saya katakan, mana buktinya, mana apa yang membuat kita yakin bahwa firman itu di hati. Ini mana petunjuk ayatnya, di mana? Lupa, Yeremia 31, ayat 33 paling gampang itu. Aku akan menaruh, yang Kersel kemarin kan, hukum Tauratku di dalam hatimu, menuliskannya. Ya, taruh dalam batin, nuliskan di hatimu. Ini firman. Di Roma pasal 10, enggak salah itu ya. Firman itu enggak jauh, ada di dalam hatimu, dekat di mulutmu. Lah, ayo. Kita harus ngerti gitu loh, saudaraku. Kita harus ngerti ada firman. Tuhan enggak taruh firman itu di ingatan kita. Ya toh? Tapi ditaruh di hati lebih dalam. Tertulis di situ. Oke, enggak bahas itu nanti lain kali ya. Lah, apa yang diajar, apa yang ditanya siapa? Si Nikodemus ayat 3. Yesus enggak basa-basi, saudara. Ini luar biasa. Nikodemus datang malam-malam, Rabi, ya toh, aku tahu engkau ini guru yang diutus Allah. Aku melihat tanda-tanda yang bahwa Allah bersama engkau, Allah menyertai engkau, Allah ada di dalam, bahkan Allah di dalam Yesus kan. Yesus adalah manifestasinya Allah. Tapi Yesus langsung jawab apa? Tiba-tiba Yesus jawab, langsung diarahkan kepada intinya. Jadi Nikodemus belum tanya, Yesus sudah ngerti kebutuhannya. Ayat 3, 1, 2, 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang atau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus belum tanya, tapi Yesus sudah ngasih statement, satu jawaban. Ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, kita makanya istilah lahiran kembali itu, born again, lahir baru itu dari sini. Ya. Dan ini adalah kunci sebenarnya. Ini kuncinya kekristenan sebenarnya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangan salah, di sini enggak pernah diajarkan orang Kristen masuk kerajaan Allah, enggak ada. Ayatnya enggak ngomong begitu. Orang yang rajin ke gereja masuk kerajaan Allah enggak diajar seperti. Orang yang KTP-nya Kristen, ya toh, orang yang beragama Kristen, makanya tidak dikatakan seperti itu. Tetapi orang yang masuk kerajaan Allah adalah seorang yang telah dilahirkan kembali. KTP boleh Kristen, agama boleh Kristen, dirinya boleh menjadi anggota gereja Kristen manapun. Tapi selama tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk, melihat saja tidak dapat melihat. Ini penting, saya selalu ingatkan ini. Jadi Kristen, agama tidak, termasuk Kristen, semua agama tidak menyelamatkan. Agama tidak dapat menyelamatkan. Agama memang mengajar hal-hal yang baik. Tidak ada agama mengajar yang buruk, tidak mungkin, tidak laku. Agama mengajar yang buruk, wah sesat. Tapi agama tidak bisa menyelamatkan, seperti juga hukum Taurat. Justru hukum Taurat itu menunjukkan dosa, mengurung manusia ke dalam dosa.
Agama juga seperti itu fungsinya. Tetapi yang menyelamatkan itu bukan agama. Yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Tuhan Yesus. Nah, yang disebut, saya mau jelaskan ini. Yang dimaksud kelahiran kembali ini adalah iman kepada Tuhan Yesus. Nah, ini akan dijelaskan. Ya, jadi ingat konsepnya dilahirkan kembali, makanya menjadi manusia yang baru. Ayat 4, ini ada statementnya Nikodemus yang bertanya ya kepada Nikodemus, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Kan sudah tua Nikodemus. Dia jadi mikir, dilahirkan kembali. Berarti supaya bisa masuk kerajaan Allah, supaya bisa sampai kepada Allah, aku harus dilahirkan kembali. Loh, bagaimana mungkin kalau ia sudah tua, aku sudah seperti ini, bagaimana? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Itu pikiran yang, ini seorang profesor teologi loh, ahli Taurat, hafal Taurat, ahli agama, ulama, cara berpikirnya masih dunia, cara berpikirnya masih lahiriah, cara berpikirnya masih daging, makanya enggak ngerti. Lahir kembali, apa maksudnya? Apakah aku harus masuk ke rahim ibuku untuk lahir kembali, dilahirkan lagi? Apa jawab Yesus? Ayat 5, jawab Yesus. Ini minggu lalu sudah saya bahkan ya. Nanti saya simpulkan aja. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang lain yang dimaksud dilahirkan kembali itu ini, Yesus menjelaskan. Bukan masuk ke rahim ibumu lahir lagi, lahir secara fisik, tidak. Yang dimaksud dilahirkan kembali bukan lahir secara fisik, kamu sudah punya, lahir sudah ngalami, lahir secara fisik, secara tubuh melalui orang tuamu. Tetapi yang dimaksud adalah dilahirkan dari apa di sini? Air dan roh. Yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelaskan lagi nih. Ya, tadi kan orang barang siapa yang tidak dilahirkan kembali tidak akan melihat. Ya, jadi orang harus dilahirkan dari air dan roh supaya dia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Makanya Anda renungkan ini. Tidak cukup jadi orang Kristen, tidak cukup jadi orang beragama Kristen, tidak cukup jadi seorang yang beranggota gereja. Lahir sebagai orang Kristen tidak cukup. Engkau perlu dilahirkan kembali. Amin. Dilahirkan dari air dan roh. Kalau mau tahu dilahirkan dari air, buka khotbah saya Jumat Agung. Jumat Agung itu ada ya, atau sebelumnya. Itu tentang baptisan ya, saya bahas tentang baptisan itu yang dimaksud adalah saat kita menerima Yesus, menerima karyanya ya, kematian dan kebangkitan. Kita menjadi satu gitu loh ya. Apa yang sama dengan kematian dan kita juga akan menjadi satu apa yang sama dengan kebangkitan. Karena baptisan itu sesungguhnya bukan cuma bicara dipercik air, selam air, bukan bicara itu. Tapi baptisan itu adalah turut dikuburkan gitu ya, bersama kematian Yesus. Supaya kita juga turut dibangkitkan bersama kebangkitan Tuhan Yesus. Baca Roma 6, itu mulai 5, 6, 7 itu dalam itu. Pelajaran tentang pengampunan melalui Kristus. Itu dilahirkan dari air. Jadi Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu namanya. Sebagai Tuhan itu nanti kita baca nanti Yohanes 1, nanti kita akan ke sana sedikit. Kalau ini sebagai Juru Selamat. Ya, jadi Anda dilahirkan dari air, Anda menerima pengampunan ya dari Tuhan Yesus. Menerima anugerah keselamatan pengampunan dari Yesus dan roh. Lah, apa ini? Ayat 6, saya tidak bahas di baptis airnya, dilahirkan dari air ya, jelas ya, nanti saya akan ulang sedikit. Tapi saya mau bicara yang roh dulu. Kalau enggak soalnya nanti loncat ayat lain nanti. Ya, nanti dilahirkan dari air sebentar lagi ya. Kita baca ini dulu. Ayat 6, 1, 2, 3, apa yang dilahirkan dari daging adalah, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Jadi tadi kan, saya ulangi gini, supaya masuk kerajaan Allah, melihat masuk kerajaan Allah, apa yang harus
sebagai umat manusia, sebagai manusia yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita alami istilahnya lebih tepat? Kita harus dilahirkan kembali. Ini dulu ya. Lah, apa artinya dilahirkan kembali? Dilahirkan dari apa? Air dan roh. Air saya bahas nanti karena ayatnya harus keluar dari sini. Ya, ke roh dulu. Apa yang dimaksud dilahirkan dari roh? Nah, ini saudaraku. Yang melahirkan harus roh, ini roh huruf besar. Yang dimaksud rohku, Roh Kudus. Memang di bahasa Yunani tidak ada besar kecil, ya. Tapi jelas maksudnya. Kan saya minggu lalu udah khotbah tentang bagaimana manusia diciptakan. Pertama manusia diciptakan dari debu tanah dibentuk. Terus Tuhan mengembuskan rohnya, nafasnya, nefes Elohim, ruah Elohim. Masuk roh. Gitu. Waktu itu, terus lalu manusia menjadi makhluk yang hidup, muncul jiwanya, kepribadiannya. Adamnya muncul, pribadinya. Lah, roh. Lah, Anda kan tidak diciptakan seperti Adam dari debu tanah, terus dihembusi. Lah, kita ini terjadi sekarang ini dari siapa? Orang tua kita kan? Kita lahir dari orang tua kita. Lah makanya ngomong, kamu harus seolah-olah ya, kamu harus ngalami seperti Adam sebelum jatuh dosa. Karena waktu Adam jatuh dosa dikatakan, kenapa muncul ayat ini saudara? Ini pengertiannya ya. Waktu Adam jatuh dosa dikatakan apa? Sebelum jatuh dosa ada peringatan, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena pada saat kamu memakannya kamu akan mati. Tapi waktu Adam dan Hawa makan, apa langsung mati? Kenapa kok enggak langsung mati? Padahal pada saat kamu makan, kamu mati. Karena yang dimaksud ternyata bukan mati secara jasmani. Rohnya itu. Yang dihembuskan, karena roh itu kan enggak bisa berbuat dosa, enggak suci roh itu. Makanya kita udah belajar, ketika kita dilahirkan kembali, 1 Yohanes 3 itu, kita menerima benih. Ketika dilahirkan roh kita ini loh, menerima benih dari surga, benih dari Allah yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Jadi bagi mereka yang sudah dilahirkan kembali, nanti saya jelaskan dari airnya itu bagaimana bisa kita dilahirkan. Tapi ini ketika kita dilahirkan roh kita, itu seperti ngalami Adam jadi gini, daging itu kita dapat dari orang tua kita. Lah kan perlu roh, bukan nyawa loh, beda saudaraku. Waktu bayi keluar, keluar dulu ya. Kok dulu baru keluar, lah lucu di dalam. Keluar baru kan ada nafasnya kan, maksudnya hidup, jadi nyawa. Ya toh? Tapi sebetulnya rohnya ini, jadi kita ini dapat dari orang tua kita. Makanya Nikodemus tanya, aku apa harus masuk rahim ibu? Enggak, kamu haruskan lahir dari air dan roh. Yaitu apa? Daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Dengan kata lain, kamu perlu Roh Kudus untuk melahirkan roh kamu. Seperti waktu Adam dibentuk dari debu tanah, dihembusi nafas, jadi makhluk hidup. Makanya kenapa kalau tidak ngalami seperti Adam itu ya, debu tanah jadi manusia, tubuhnya kasih nafas. Kita juga gitu, tubuh kita terima dari orang tua kita. Ya toh? Kalau orang tuanya monyet, tubuhnya ya monyet. Itu ada 1 Korintus 15 ya, kemuliaan tubuh itu macam-macam. Kemuliaan yang lahiriah ini macam-macam, ada beda satu sama lain, itu enggak usah bahas lain kali. Nanti kalau kita belajar itu nanti ada itu. Nah, kita dari orang tua kita, makanya manusia bukan dari monyet. Amin. Ya kan katanya dari monyet. Monyet ya monyet, sudah urusannya monyet sendiri gitu loh ya. Kita diciptakan ya serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi tubuh daging. Makanya Nikodemus, kamu enggak perlu masuk rahim ibumu. Kamu sudah punya daging, tapi kamu perlu roh. Katakan roh, 1, 2, 3, roh. Dilahirkan lagi roh. Nah, saya akan masuk di sini ya.
Ini nanti kita belajar manusia baru, ini kesimpulan. Coba Yohanes pasal 1. Kesimpulan awal nanti kita akan simpulkan. Yohanes pasal 1. Ayat 1, nanti loncat ayat 12 biar cepat ya. 1, 2, 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2 dan 3. Yang dimaksud siapa ini? Tuhan Yesus. Pada mulanya firman. Firman bersama Allah kan. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, Allah itu melalui firman, oleh firman tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia atau firman. Tanpa Dia, tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terus loncat ayat yang ke 10. Tapi saya loncat ayat 14 dulu aja. 1, 2, 3, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Yang dimaksud siapa? Tuhan Yesus. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai, jadi firman waktu jadi manusia, dia punya gelar sebagai kemuliaan. Gelar kemuliaan, yaitu sebagai anak tunggal Bapa atau anak Allah. Penungkasan. Kita akan loncat ayat, kita naik kembali ayat yang ke 10, cepet ya. Ia firman itu tadi telah ada di dalam dunia. Firman yang jadi manusia Yesus ya. Dan dunia dijadikan olehnya. Jadi pencipta datang kepada milik kepunyaannya, penciptaannya ya. Ia telah ada dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11, ini loh. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, malah menyalibkan kan, menolak. Ya, sampai hari ini banyak orang yang masih menyalibkan Yesus, menolak Yesus. Tapi luar biasa 12, inilah kekristenan yang sejati, inilah saudara dan saya. Kita anak-anak Tuhan, 1, 2, 3, tetapi semua orang yang menerimanya. Bentar dulu ya. Tadi milik kepunyaannya, dunia yang diciptakannya, yang didatangi sang pencipta sebagai manusia, Yesus itu, menolak, tidak menerima. Tetapi semua orang yang menerimanya. Saudara menerima? Saudara menerima Yesus? Ini loh. Percaya. Penerima itu apa? Percaya. Percaya Dia adalah Tuhan. Jadi percaya itu ada dua loh saudaraku ya. Ini dibuat sederhana. Kau harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah sering dengar ini kan? Nah, ini pengertiannya dari ayat ini. Tuhan, karena Dia pencipta. Pada mulanya firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada yang dijadikan. Jadi Allah itu pada mulanya Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman. Firman yang keluar dari Allah. Firman yang bersama-sama Allah yang menjadikan. Dan firman itu menjadi manusia. Datang kepada milik kepunyaannya, ke dunia. Tetapi manusia ciptaannya tidak menerima, tidak percaya. Mana mungkin Allah jadi manusia? Mana mungkin Allah turun kepada ciptaannya? Tak masuk akal kan? Tapi semua orang yang menerima Yesus, firman yang jadi manusia sebagai anak Allah tadi, percaya. Jadi istilah menerima itu percaya. Aku percaya. Dia firman. Dia itu firman Allah yang apa? Yang turun ke dunia. Dan jadi sama dengan manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, percaya enggak gitu loh. Yang disebut menerima kan orang enggak percaya kan. Sampai hari ini kan banyak enggak percaya. Banyak yang masih berkata Yesus itu manusia biasa. Yesus itu cuma nabi biasa. Tapi bagi kita, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ketika Anda bisa percaya, Anda dapat mempercayai ini.
Kenapa saya katakan bisa atau dapat? Oh, enggak gampang. Makanya gini, bedakan ketika Anda lahir dari keluarga Kristen. Saya kalau ingat ceritanya ketawa, Chandra. Ini kan maaf ya, kan banyak ya dari daerah kantong-kantong Kristen, yaitu biasanya di Sulawesi, ya, terus Maluku, ya ampun. Banyak orang yang lahir karena nenek moyangnya Kristen, tidak ada pilihan kan, saya diwarisi agama Kristen, Kristen agama warisan gitu. Tapi itu tidak menjamin kok masuk kerajaan Allah. Ayat ini kita belajar, tapi harus lahir kembali. Bagaimana lahir kembali? Urutannya tadi harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, ini yang saya jelaskan ini dilahirkan dari air, dibaptis. Barang siapa percaya dan orang, lah gini kadang-kadang kelirunya, dibaptis itu karena apa? Umur. Maaf ya kalau kita bukan berdasarkan umur, mau umur berapapun. Jadi baptisan itu tanda percaya, menerima. Karena waktu kita dibaptis kita ini sedang bersekutu, menjadi satu dengan Yesus. Menerima dia, hidup bersama dia gitu loh. Makanya kalau maaf ya, saya enggak ngeritik gereja lain lah. Dibaptis karena umur, sudah waktunya dibaptis loh. Waktunya dari apa? Umurnya? Enggak. Jadi waktu kita dibaptis itu karena kita percaya, kita menerima dia sebagai Tuhan saya. Dan bukan cuma Tuhan saja, Tuhan yang juru selamat. Nanti lain kali saya akan khotbah khusus tentang juru selamat, itu luar biasa banget. Ya. Jadi ketika kita menerima, lah ini saudaraku, kita diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang, lah ini penjelasan, percaya dalam jadi orang yang percaya Yesus, itu yang disebut orang yang menerima Yesus. Saya ulangi, jadi yang disebut menerima Yesus, kan diberi kuasa menjadi anak Allah. Itu adalah melalui proses percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Dan ketika Anda percaya, Anda menerima, Anda percaya Yesus, ayat 13, ini yang terjadi. Saat jadi anak Allah kan, anak Allah itu seperti apa? Ini penjelasannya, 1, 2, 3, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, ini sudah kita dapat dari orang tua kita, nenek moyang kita sampai Adam. Nah ini saya jelaskan, kenapa makanya saya sudah ngajarkan kan, kenapa kok dosa itu diam di dalam tubuh? Ya, kalau kamu berbuat dosa, kan saya pernah ngajar, nanti lain kali dibahas lagi enggak apa-apa diperdalam. Itu sesungguhnya bukan kamu yang melakukan, tapi dosa yang diam. Itu Roma pasal 7 ayat 20 enggak salah itu. Baca sekitar situ. Kalau kamu berbuat dosa bukan lagi kamu yang melakukan, tapi dosa yang diam di dalam tubuh. Makanya kita kenapa perlu belajar roh, jiwa, tubuh supaya bisa memilah-milah ini, saudaraku. Ketika engkau berbuat dosa bukan rohmu. Saya setelah belajar ini kadang sering bercanda ya. Ketika istri saya, aku capek, itu tubuhmu. Rohmu enggak, rohmu menyala-nyala. Oh, ayo kerja terus, semangat ya. Jiwamu kurang ajar ini, mentang-mentang belajar roh, jiwa, tubuh. Jadi harus ngerti mana yang tubuh, mana yang jiwa, mana yang roh. Nanti akan terus belajar, sambil belajar. Itu untuk menjadi bahan atau memudahkan kita belajar 3 tahapan manusia baru, manusia roh, manusia sempurna. Amin, saudaraku. Ya, jadi apa namanya? Ya, kenapa dosa itu kok diamnya di dalam tubuh? Ayo, kersel aja deh. Enggak. Paling sederhana gini, nanti pendalamannya di kersel. Tahu enggak, waktu Adam jatuh dosa. Sekarang saya mau tanya, manusia itu diciptakan dari apa? Debu tanah kan? Anda diciptakan dari apa? Kan sebenarnya kan tanahnya kan yang pertama kan Adam. Terus tapi karena sejak semula manusia dari debu tanah, yang lahir ini kan dari keturunan Adam, itu berarti kalau diruntut-runtut semua juga dari debu tanah juga kan. Adam kan dari debu tanah, anaknya lahir ya dari debu tanah juga sumbernya, walaupun dari orang tuanya, dari Adam, dari manusia. Lah kenapa kok dosa itu ada di dalam tubuh? Ingat, manusia itu diciptakan bukan cuma dari debu tanah saja. Itu kan yang jadi gini, waktu tanya, manusia diciptakan dari apa? Debu tanah. Itu yang diciptakan dari debu tanah itu apanya?
tubuhnya saja. Tapi kan tidak berhenti di situ, itu di Kejadian 2 ayat 7. Lalu Allah lalu terciptalah roh. Roh kita, jiwa kita juga tercipta. Jadi yang diciptakan dari debu tanah itu cuman sampai muncrat-muncrat tubuh. Jiwa dan roh kita tidak diciptakan dari debu tanah. Dengar ini baik-baik. Makanya tubuh ini untuk memenuhinya dari hal debu tanah ini. Dari ciptaan. Anda perlu makan, nanti ada bantuan ya, puji Tuhan. Nanti jangan pulang dulu, difoto. Itu ada beras lengkap, udah saya buka satu. Ibu saya ngasih beras, minyak, gula, apa ini, mie, sama apa itu, kopi, 1 renteng, 2 renteng. Yang suka kopi. Yang enggak suka, enggak tahu. Mungkin saya enggak tahu yang lain, mungkin rentengan teh atau susu mungkin enggak tahu ya. Lah ini kan dari tanah semua, loh itu dari tanah. Saya tanya, beras itu dari awan-awan? Dari tanah. Mie, kan hasil dari mie itu dari apa toh? Ada yang nasi, pohon, tepung kan dari, pokoknya semua kan dari tanah. Loh, semua itu dari tanah. Emas misalnya, gini aja, uang itu dari tanah loh. Uang itu kan kertas. Kertas itu dibuat dari pohon kan. Diambil. Pohon itu dari tanah juga. Itu hari keberapa, biarlah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan loh. Jadi semua itu dari tanah, makanan kita, pakaian kita, ini dari tanah juga loh. Wong binatang misalnya yang maaf ya kalau baju saya wool ya. Bulu domba, enggak, boy ini beli murah. Itu wool itu kan bulu domba. Domba itu kan binatang kan biarlah dari hari ke-6 ya, dari tanah keluar binatang kan keluar dari tanah. Binatang-binatang. Dari tanah semua, kita makan juga ya, babi kecap, ayam kecap, semua kan dari tanah itu. Jadi makanya kebutuhan tubuh kita nih ya dipenuhi dari, tapi jiwa sama roh kita enggak bisa dicukupi dari uang. Juga sharing nih. Aku udah, puji Tuhan pastor diberkati, tapi kok masih kosong ya Raja. Itu tubuhmu saja yang dipenuhi. Pasangan hidupnya belum, jiwanya. Ya sehati sejiwa, teman sejiwa. Itu ada kopi loh namanya teman sejiwa itu. Maksudnya teman sejiwa itu. Kopinya apa yang jualnya ya. Jadi sekaya apapun Anda, itu hanya untuk, amin Mas Yoga, itu hanya untuk, ini sering berkati saya loh, cuman enggak mau diomong, banyak teman pakai Mas Yoga ini. Ya enggak mau, zaman saya ngomong gini, wah dia sudah diberkati secara materi, cukuplah ya, Mas. Saya ngomong berlimpah nanti seolah-olah gimana ya. Itu untuk ini aja Mas Yoga, tubuh. Lah jiwa sama roh ini enggak bisa dipenuhi dengan hal-hal yang dari tanah ini. Dan bahkan, nanti enggak apa-apa, enggak selesai lah khotbah saya, pokoknya saya bisa sampaikan nanti saya lanjut. Dan bahkan saudaraku, tahu enggak waktu manusia jatuh dosa, Tuhan ngomong apa? Tanah ini terkutuk karena kamu. Manusia diciptakan dari tanah, bayangkan. Makanya Alkitab ngomong gini, kalau dibuka bahannya ya, di Roma, pokoknya kalau ada waktu 5, 6, 7 itu luar biasa. Belajar tentang hal-hal yang saya omongkan, tentang Injil, tentang kebenaran, tentang keselamatan. Jadi gini saudara, kita ini memiliki 2 persekutuan sebenarnya. Pertama persekutuan dengan Adam. Berarti Anda enggak percaya teorinya Darwin. Persekutuan dengan Adam. Jadi kita ini mau enggak mau, suka enggak suka, memang kita ini lahir dari turunan Adam semua. Manusia diciptakan itu dari satu manusia, Adam. Kita memiliki persekutuan dengan Adam itu. Kalau enggak ada persekutuan dengan Adam ya enggak jadi manusia, lembut saudaraku ya. Terbang. Atau mungkin monyet tadi ya. Itu enggak punya persekutuan dengan Adam itu ya. Ketek, bedes, makoa, sungele. Itu bukan persekutuan dengan Adam. Tapi saudara dan saya, manusia ini memiliki persekutuan dengan, memang dia jatuh dosa.
manusia pertama, nenek moyang kita. Tapi kita tetap harus ngakui, kita memiliki persekutuan dengan dia. Kalau enggak, kita bukan manusia namanya. Persekutuan dengan Adam. Tapi enggak cukup. Enggak cukup ini. Makanya dan dikatakan, apakah aku harus masih rahim ibu? Itu persekutuan dengan Adam. Enggak bisa. Itu kelahiran berdasarkan persekutuan dengan Adam. Itu di Roma itu. Tapi engkau memiliki persekutuan yang sudah menerima percaya Yesus, memiliki persekutuan dengan Yesus. Jadi Kristus memiliki dua persekutuan. Kalau cuma persekutuan satu saja, tidak akan masuk kerajaan Allah. Engkau perlu dilahirkan kembali. Ini ngalami persekutuan dengan Kristus, karena percaya menerima Yesus. Ini saudaraku, persekutuan dengan Kristus ini. Itu yang disebut dilahirkan dari air. Minggu depan nanti saya perdalam ya, karena saya harus naik ke sana nanti. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari, ini persekutuan dengan Adam. Sudah punya, ngapain diulangi lagi? Sudah cukup dan sampai di situ saja. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Adam, sudah selesai. Kita berdasarkan darah dan daging ini kita memiliki persekutuan dengan Adam. Tetapi kalau kita dilahirkan kembali, kita diperanakkan kembali menjadi anak Allah, itu adalah terakhir itu disatakan apa 1, 2, 3 melainkan dari, jadi kita jadi anak Allah bukan karena kita lahir dari orang tua kita sebagai manusia, persekutuan dengan Adam manusia pertama. Tapi kita menjadi anak Allah karena kita dilahirkan dari Allah. Dari mana kita dilahirkan dari Allah? Bagaimana bisa kita dilahirkan dari Allah? Karena percaya kepada Yesus. Tadi pada mulanya firman, kalau Anda bisa mengimani itu, bisa menerima itu. Lah ini kita belajar minggu lalu, penerima itu enggak cuman ini loh. Kadang enggak masuk akal, Allah kok jadi, itu kan. Makanya minggu lalu saya ajarkan, pikiran ini enggak bisa, iman itu bukan di pikiran. 2 Korintus pasal 3 itu loh, pikiran tumpul, ada selubung. Bukan cuma hati juga ada selubung, masih belum dilahir baru. Tapi waktu selubung itu diambil, di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Roh kita dimerdekakan. Jadi lahir baru itu juga bicara kemerdekaan roh. Jadi manusia waktu jatuh dosa, rohnya kan mati atau disilakan ada selubung. Dibungkus selubung yang sehingga tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tapi setelah ada anugerah Tuhan, anugerah iman kita terima, kita bisa menerima Yesus. Itu makanya karya Roh Kudus. Tidak ada, coba buka ini biar ngerti. 1 Korintus 12 ayat 1, 2, 3. Mungkin ayat 3-nya langsung, tidak apa-apa, ayat 1-nya dulu. 1 Korintus 12. Ayat 2 tentang karunia roh ya. Ayat 3 langsung aja kalau gitu. Ayat 3. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh siapa? Jadi orang itu bisa berkata-kata oleh Roh Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, terkutuklah Yesus. Tidak bisa. Ya, kalau ada Roh Allah, maksudnya gini loh, kalau ada Roh Allah di dalam dirinya, dia tidak akan menolak Yesus. Terkutuklah Yesus, tidak bisa. Dan tidak, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku, percaya, menerima Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini loh saudara. Kalau Anda jadi Kristen, tidak perlu Roh Kudus. Kalau lahir dari keluarga Kristen, lahir jadi orang Kristen. Mungkin kau nikah beda agama, nikah sama orang Kristen. Jadi orang Kristen kan, oh KTP ku tak ganti Kristen. Dukcapil bisa membuat Anda jadi orang Kristen. Tetapi untuk lahir kembali, orang tua Anda tidak bisa. Persekutuan dengan Adam tidak bisa. Dukcapil tidak bisa. Pendeta juga tidak bisa. Baptisan secara sakramen tidak bisa. Itu masalah roh. Ketika oleh roh engkau tersingkap, terwahyukan Yesus Tuhan
dan Allah aku. Bukan cuma kami, bagi pribadiku ya. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan. Kan pencipta. Firman segalanya termasuk aku ya Tuhan. Oh itu ada perusahaan pribadi dengan aku percaya. Itu Roh Kudus yang membuat engkau melahirkan. Tadi daging melahirkan roh melahirkan roh. Itu rohmu sedang dilahirkan. Jadi waktu Anda, ini kesimpulannya ya. Jadi waktu Anda waktu Anda mengaku, bisa mengakui, bisa memahami, ngaku nggak ikut-ikutan toh ya. Kalau cuman ayo ikuti omongan. Nah, kita nggak diajarin hafalan, mantra, kita nggak diajarin. Kalau jadi Kristen gimana caranya? Nggak pakai cara macam-macam. Ketika hatimu percaya, hatiku percaya, mulut mengaku. Roma 9 ya, 10, 9, 10. Hati percaya, mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu karena Roh Kudus. Dan itu rohmu berarti sedang dilahirkan lagi. Dimelekkan, selubungnya dibuka, dimerdekakan. Kau berhak masuk kerajaan Allah. Amin saudaraku. Bukan cuma masuk kerajaan Allah. Kau menjadi anak-anak Allah. Karena dilahirkan oleh Allah. Bagaimana caranya Allah melahirkan? Melalui Roh Kudusnya. Karena roh. Jadi kalau disederhanakan ada seperti diembusin seperti Adam lagi itu. Waktu engkau menerima Yesus Tuhan dan Tuhan sedang hembuskan. Oh, engkau percaya menerima aku ya nak. Terima rohku. Wah, rohnya hidup. Tapi itu sebenarnya masih manusia baru. Saya belum nutut ke sini, mesti kok berat ya mau ke sana. Waktu mesti. Ya. Jadi itu jadi yang disebut lahir kembali. Nanti di Kersel tanyain ya, kalau mau jelas lahir kembali ini. Proses kelahiran kembali, bukan dilahirkan oleh keinginan laki-laki. Bukan diperanakan secara darah atau dari daging. Tetapi dari Allah, melalui Roh Kudus. Allah kan roh. Allah itu roh loh saudaraku. Saudara harus nyentel di sini, orang Kristen. Allah kita itu, Alkitab katakan, Allah itu roh. Karena dia roh, dia melahirkan kita secara rohani. Jadi anaknya. Bapaknya roh, anaknya juga. Kalau bapaknya monyet, anaknya monyet juga kan. Masa bapaknya monyet, anaknya kucing. Allah bapaknya roh, bapak segala roh. Aku anaknya bapak. Aku juga roh. Loh itu tubuh. Di dalammu ada roh. Alkitab ngomong minggu depan aja, oleh roh itu kita berseru. Ya Aba, ya Bapa. Roh kita bisa manggil Bapak. Orang yang belum percaya Yesus enggak bisa memanggil. Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku. Lebih dari segala. Yang bait kedua loh. Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu. Memanggilmu Yesus. Maksudnya ketika kita memanggil Yesus, percaya Yesus, kita bisa sampai kepada Bapa. Kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Maaf, semua agama di dunia, gak ada yang pernah, satu pun agama ngajar menyebut Tuhannya Bapak, hanya melalui Yesus saja. Tadi ajar memanggil Tuhan itu Bapak. Dan kalau Bapaknya roh, anaknya juga roh. Memang tubuhnya ini anaknya Adam. Ini anaknya Adam yang ganteng brewok ini. Ini anaknya Adam ini. Yang kelihatan ini loh. Tapi ini jero gini. Di dalam ini. Senadyan koyong ini. Di dalam sini. Anaknya Bapak. Roh. Anaknya Bapak. Lah jiwanya minggu depan aja ya. Jiwa ini tempat pertempuran, pertentangan, pergumulan. Jadi manusia rohani atau manusia daging duniawi. Saya mau nyangkut bahaya itu enggak nutut ini dulu. Jadi Anda supaya menangkep, mantep. Apakah engkau sudah dilahirkan kembali?
Sudah yakin dilahirkan kembali? Saya enggak harus yakin loh. Tak takut ini sih bingung. Yang belum yakin belum yakin konsel dengan saya, konseling, tanya. Ngomong. Ya. Ngomong enggak apa-apa, enggak usah malu dengan saya ngomong. Karena harus dipastikan, harus tidak ada seorang pun yang dapat masuk kerajaan Allah. Melihat saja enggak, kalau tidak dilahirkan kembali. Itu bukan bicara beragama Kristen, agama apapun juga. Itu bicara dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan oleh roh. Bagaimana kita dilahirkan dari roh? Yaitu ketika kita menerima, mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi mengakuinya ini karena mengerti loh saudaraku. Itu ada ayatnya tuh, enggak apa-apa buka aja. Ya, Roma 9 ya, ayat 9 dan 10. Terakhir, supaya Anda pastikan, nanti waktu kita nyembah, berdoa, sambil doa ucapkan ini. Roma 10 mungkin, Roma 10, ayatnya 9 dan 10, Roma 10. 1, 2, 3, sebab jika kamu mengaku dengan mulut, tapi tidak cuma mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kan sudah ngaku, dan dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Ini bicara karya Yesus kayu salib, baptisan air itu, menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, turut dikuburkan bersama kematian Yesus, membangkitkan dia dari antara orang mati untuk dibangkitkan dalam kehidupan ya, seperti Kristus. Kita juga menerima persekutuan dengan Kristus itu, percaya akan dia Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan, ayatnya, diselamatkan. Mulut hati percaya. Ingat, bukan cuma mulut. Kalau cuma mulut, belum selesai ini. Dan hatimu ini yang penting. Hatimu percaya, mulut ngaku. Yesus Tuhan, Juru Selamatku. Kalau ini kan Tuhan, Yesus adalah Tuhan, yang Allah membangkitkan dia itu bicara keselamatan, Juru Selamat. Itu tandanya orang yang lahir baru. Amin, saudaraku. Nah, jadi dengan ngerti ini, percaya Anda sudah dilahirkan kembali. Dari mana Anda sudah dilahirkan kembali? Ayo diwalik ngene bingung. Dari mana kok Anda yakin, hakul yakin bahwa Anda sudah lahir kembali, berhak masuk kerajaan Allah, menjadi anaknya? Dari apa? Karena percaya dan itu dua ini penting loh. Ya, confess. Makanya barang siapa yang malu mengakui aku di hadapan aku juga tidak akan mengakui. Nah, ini mengaku ini penting gitu. Jadi believe, ya, trust, believe, dan confess. Percaya, mungkin malah confidence dan confess. Confidence lah, percaya diri sendiri. Percaya dan mengaku. Kelahiran kembali akan terjadi. Rohmu akan dilahirkan kembali. Hati percaya, mulut mengaku. Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Nah, nanti kelanjutannya loh, Pak, saya sudah ngaku Yesus Tuhan, udah mengakui, percaya, lahir kembali manusia. Kok hidup saya masih jatuh bangun dosa? Minggu depan itu nanti pelajaran manusia rohani. Nanti kita akan belajar roh, jiwa, tubuh, itu nanti di situ. Kita sedikit-sedikit udah ngerti kan? Kalau kita berbuat dosa ternyata bukan kita. Terutama roh kita yang melakukan, karena roh itu tidak bisa berbuat dosa. 1 Yohanes 3, ya toh, ayat berapa itu? 3 juga tidak salah itu. 3, 4, 5 tidak salah, 5-nya itu. Roh itu sudah tidak bisa berbuat dosa, karena dia dari Allah, benihnya Allah. Tapi kalau kita berbuat dosa, Roma 7 ayat 20, kali ini apal saya, itu dosa yang diam di dalam tubuhmu. Tubuh, buka ya, keliru ngomong. Roma 7 ayat 20. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, ini bicara berbuat dosa ayat di atasnya itu ya. Maka bukan
Aku lagi yang maksudnya roh kan aku ini aku siapa? Nanti kalau sudah belajar roh jiwa tubuh enak baca Alkitab nih ini sedang bicara tubuh saya, ini sedang kemarin Kersel waktu kita diskusi apa itu? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga? Ini yang ngomongin Tuhan siapa? Tubuhnya, jiwanya, rohnya. Ini Tuhan sedang ngomong ke siapa? Nah ini ya gitu. Kalau aku berbuat yang tidak aku kendaki, aku melakukan dosa, bukan aku lagi yang melakukan, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya toh? Terus itu. Jadi dosa yang diam di dalam aku ini adalah dalam tubuh kita. Coba ini kok tubuhnya enggak kelihatan nih, coba. Roma berarti turun. Supaya Anda bisa membedakan. Terus ayat 23-nya, pencet aja biar cepat. 23. 1 2 3. Lah ini kok diam dosa yang diam di dalam aku. Diamnya dosa itu di mana? Ini loh biar ngerti. Saudara semakin belajar roh jiwa tubuh akan ngerti. 1 2 3. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Roh yang dimaksud. Nanti lain kali diperdalam apa? Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh ini ada dosa, ada hukum dosa. Tanah ini terkutuk karena dosa kan. Adam berbuat dosa. Makanya dosanya itu ngendonnya tubuh. Makanya disebut keinginan tubuh atau daging ya. Memang bahasa kita ini tubuh. Sebenarnya di bahasa Yunaninya sark, daging. Ya, di dalam daging kita. Itu nanti kita akan belajar kenapa masih ada dosa. Memang makanya kalau manusia masih hanya tubuhnya saja, belum dilahirkan rohnya, ya akan gagal terus. Loh Pak, saya sudah lahir kembali, kok masih? Nah, itu nanti kita belajar jiwa juga nanti. Ya, karena ada perjuangan di situ. Sederhananya gini, tubuh ini, makanya Yesus ngomong waktu itu kan di Taman Getsemani, roh itu penuh, daging itu lemah. Daging ini kepinginnya berontak, berdosa. Roh itu mau hidup suci, kudus, nurut sama Tuhan. Lah jiwamu itu pribadimu, dirimu, pikiranmu, keinginanmu di tengah-tengah. Makanya ada firman Tuhan, ya ada keinginan roh sama keinginan daging. Saudara disuruh milih. Kalau keinginan roh hidup kekal, keinginan daging binasa. Nah kamu di tengah-tengah itu jiwamu itu milih gitu loh. Nah makanya nanti kita akan belajar gimana supaya jiwa kita ini, kepribadian kita ini kuat. Itu nanti menjadi manusia rohani itu di situ. Jadi kalau disederhanakan kesimpulan sederhana, yang disebut, nah ini dua kesimpulan ya, saya tutup ya. Manusia baru itu adalah manusia yang sudah dilahirkan kembali. Diulangi ya, mengerti. Yang disebut manusia baru adalah manusia yang sudah dilahirkan kembali. Ya kan di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang, karena dari mana baru? Karena dilahirkan kembali. Rohnya yang jadi yang baru apa? Rohnya. Tubuhnya tetap kan masih begini-begini aja. Lah jiwanya, nanti ini proses pembangunan. Jadi yang disebut manusia baru itu adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Rohnya yang dilahirkan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah benar-benar baru. Jadi manusia baru itu rohmu sudah baru. Saya mau tanya gini, nah kalau ini ada pertanyaan makanya sering bingung. Yakin enggak Anda ini, apakah Anda percaya bahwa, atau gini, apakah Anda yakin percaya bahwa Anda manusia baru? Apakah Anda sudah yakin bahwa Anda manusia baru? Hidupnya benar-benar baru? Perilakunya baru? Lah masih bingung itu. Nah ternyata kita ngerti yang disebut baru itu ternyata rohnya. Jadi rohmu sudah baru. Maaf mungkin kelakuanmu setengah baru. Sedikit baru. Belum baru sama sekali. Makanya yang lama telah berlalu, ayat itu kan ngomong gitu 2 Korintus 5 juga. Tapi yang baru telah datang. Berarti benar baru. Yang dimaksud apa? Ternyata bukan tubuhnya, ciptaan baru. Yang diciptakan ulang itu rohnya. Jadi yang baru itu rohnya. Jiwamu sedang diperbarui.
Tubuhmu akan, belum. Kalau benar-benar baru, wis rapture. Ya itu nanti belajar. Terus yang sempurna, kita belajar kesempurnaan. Rohmu sudah sempurna. Jiwamu sama nanti, sedang disempurnakan. Tubuhmu akan nanti disempurnakan. Diselamatkan juga gitu, rohmu sudah diselamatkan, sudah selamat. Makanya Anda gini, kadang-kadang kita mikir jadi orang Kristen, kita percaya masuk kerajaan Allah, kita diselamatkan. Tapi kadang-kadang lihat kelakuan kita jadi minder. Apa yo, koyok ngene iki, Pak Hari waktu Kersel kan, apa ngene iki dinteni makhluk, semua makhluk nunggu saya kayak begini nih. Itu sebenarnya lagi dilema, tubuh kita ini, roh jiwa tubuh kita ini lagi dilema sebenarnya. Roh kita sudah diselamatkan, roh kita sudah dijamin masuk kerajaan Allah. Jiwa kita sedang diselamatkan. Tubuh kita akan nanti kan soalnya. Akan itu nanti. Roh juga gitu, roh kita udah sempurna, jiwa kita sedang disempurnakan, tubuh kita akan disempurnakan. Lah itu manusia baru. Nanti depan diperdalam lagi. Manusia roh itu begini. Sudah baru kan. Tadi kita ngomong, ini terakhir ya, kesimpulan. Kok saya sudah dilahirkan kembali, katanya masuk kerajaan Allah. Roh manusia 1 Yohanes 3 ayat 5 salah, tidak bisa berbuat dosa lagi, sudah dilahirkan dari Allah. Coba tutup ayat itu ya, 1 Yohanes 3 ayat 5. Cepat, ayat terakhir kita tutup untuk menyimpulkan ini. 1 Yohanes 3 ayat 5. Oh sorry, ayat 3 mungkin, coba 3 atasnya. 3, 4, 5, coba. 4. Nah, oh, coba dari 1 aja deh. Saya enggak hafal. Mulai dari ayat 1. Tak urut deh. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia juga tidak mengenal Dia, tidak mengenal Yesus. Ya, oke, nanti. Nah ini loncat ayat 2, loncat aja. Ini bicara ini ke tubuh, nanti lain kali bahas ini asik. Ayat 3, terus 4. 5, 6. Ini 1, 2, 3. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Dia. Tadi katanya kita mengenal Dia, kita percaya Dia, kita menerima Dia, kita dilahirkan kembali. Dikatakan di sini tidak akan berbuat dosa lagi. Ayat 7 lebih jelas. Oh ayat 7 nih. 8. Nah ini. 1, 2, 3. Berbuat dosa berasal dari iblis sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Inilah 9. 9 ternyata. 9. 1, 2, 3. Setiap orang, ini lebih jelas, langsung aja ayat 9. Yang lahir dari Allah, tadi kita kan belajar bahwa untuk lahir kembali, kita percaya dan mengenal Dia, tidak berbuat dosa lagi tadi di atasnya. Bahkan ini setiap orang yang lahir dari Allah, saya mau tanya, Anda lahir dari Allah? Anda percaya dilahirkan oleh Allah? Melalui apa? Ini sambil diulang biar ngerti. Melalui apa? Yo air dan roh. Itu maksudnya apa? Mengaku, percaya dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dilahirkan oleh Allah. Anda sudah lahir dari Allah, amin? Nah, baca selanjutnya. Tidak berbuat, masih berbuat, tidaknya hilang kalau ini. Nah ini kan kalau kita tidak ngerti roh jiwa tubuh bingung kita belajar ini. Setiap orang yang lahir dari Allah, yang dilahirkan tadi apa? Rohnya. Tubuhnya kan tidak dilahirkan lagi, sudah lahir dari orang tua kita kan. Makanya yang dimaksud tidak berbuat dosa lagi itu siapa? Rohnya. Kalau kamu berbuat dosa bukan kamu lagi, bukan rohmu lagi yang berbuat dosa, tetapi dosa yang diam dalam anggota tubuhmu itu loh. Jadi jelas kan kalau baca gini ngerti ini. Sebab kenapa kita tidak berbuat dosa lagi? Dulu saya belajar ini stres saya. Aku udah sampai kadang-kadang mungkin belum lahir kembali aku. Ngaku Yesus. Stres kalau enggak ngerti. Ini hikmat Tuhan ini rema, makanya perlu rema. Saudara. Sebab kenapa enggak bisa berbuat dosa lagi? Benih ilahi tetap ada, benihnya Allah.
Daging ini benihnya ibu sama bapak saya, jadi saya. Tapi roh saya itu benihnya Allah, makanya tidak bisa berbuat dosa. Dan dia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Allah kita suci, Allah kita kudus, tidak berdosa, makanya kita juga dilahirkan. Nah, jadi sederhananya gini, tangkap baik-baik saudaraku. Di dalam diri Anda, setiap Anda, ada bagian dari diri Anda yang sudah sempurna. Tangkap baik-baik. Jadi di dalam dirimu ini, senadyan koyong ini, lagu Jawa itu, elek-elek ngene iki saudaraku wis kayak gini-gini nih sak delaume Anda itu saudara. Di dalam dirimu ini ada satu bagian dari dirimu yang sempurna. Yaitu apa? Itu apa? Ayo nanti roh, katakan roh, 1, 2, 3. Roh manusiamu itu loh, sudah dilahirkan. Saya tidak akan ngomong ini di luar sana, saya ngomong ini di gereja untuk anak-anak Tuhan. Sudah dilahirkan kembali, dilahirkan dari Allah. Lah kok masih bisa berbuat dosa? Tadi jawabannya karena apa? Tubuhnya ini yang, tubuh dosa ini kan. Lah manusia rohani ini kesimpulannya. Manusia rohani ini rohnya yang sudah lahir baru, rohnya yang sudah dilahirkan kembali, yang tidak bisa berbuat dosa, yang suci, yang kudus, yang sempurna. Itu rohmu menguasai jiwa dan tubuhmu. Itu yang disebut manusia roh. Selama rohmu, makanya roh penurut, tapi dagingmu masih lemah, kamu akan jatuh dalam pencobaan. Berdoa berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Itu kan ngomong gitu Yesus. Karena rohmu itu nurut, tapi dagingmu lemah. Inilah saudara. Makanya yang disebut manusia rohani itu adalah ketika rohmu, ini ya, kesimpulan awalnya ya, menguasai jiwa dan tubuhmu. Saya ulangi. Yang disebut manusia rohani adalah ketika bagian dirimu yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah sempurna, menguasai jiwa dan tubuhmu. Akhirnya keluar ini, karena di dalam, ini kan buah roh. Di dalam rohmu itu ada kasih, sukacita, ini ada semua. Tapi kok gak metu, gak keluar. Karena masih kalah sama jiwa, sama tubuhnya. Nah kita akan belajar seterusnya bagaimana kita bisa menguasai roh kita, bisa menundukkan, menguasai jiwa dan tubuh. Dan nanti minggu depan kita akan belajar caranya kerja Tuhan itu melalui roh. Makanya cara kerjanya Tuhan begitu, rohmu dikuatkan, dipimpin, nanti supaya bisa membimbing jiwamu sama tubuhmu. Itu baru akan terjadi. Kehidupan yang disebut manusia roh, kalau itu diteruskan terus sampai sempur. Nah, gitu loh kira-kira saudara. Amin ya, ini kesimpulan sementara ya, bayangkan kesimpulan sementara kayak gini ya. Minggu depan kita akan perdalam manusia rohani. Ya, kita transisi kan ke manusia rohani. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Yesus. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kabul ya Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasamu
kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, jamah jiwaku, kuasa-Mu merubah hidupku. Ku diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku jadi sempurna, penuh kemuliaan. Kalau kita masih khawatir, saudara, takut, cemas, bingung, gelisah, itu jiwamu sedang dipengaruhi oleh tubuhmu, bukan rohmu yang menguasai. Mari semakin belajar mengenal roh, jiwa, dan tubuhmu, mengenal siapa engkau di dalam Kristus, bahwa di dalam Kristus itu adalah ciptaan yang baru, makhluk yang baru, manusia yang baru. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kau perlu terus bertumbuh untuk jadi manusia rohani, manusia roh, bukan manusia duniawi, bukan manusia daging, manusia yang dikuasai dagingnya, tapi manusia yang dikuasai rohnya, yaitu manusia rohani. Karena di dalam rohmu ada benih Allah. Kau menerima benih dari Allah yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Di dalam rohmu ada kasih, di dalam rohmu ada sukacita, di dalam rohmu ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Biarkan itu keluar, termanifestasi di dalam jiwa dan tubuhmu. Apa yang di dalam itu, itulah manusia rohani, saudara. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam. Tapi melalui pujian ini, sebelum pulang dari tempat ini, ingat siapa yang melahirkan kita kembali. Allah. Melalui apa Allah melahirkan kita? Allah yang adalah roh melahirkan roh kita. Karena daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Roh Allah telah melahirkan roh kita kembali. Dan melalui pujian ini, saudara, biar Roh Kudus, Roh Allah menguasai, memenuhi hati kita. Roh yang kudus, jamah hatiku. Hati itu roh, jamah jiwa kita juga, biar dijamah Tuhan pagi hari ini oleh kuasanya yang akan mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus. Amin. Iya, sampai kita jadi sempurna. Firman Tuhan berkata, sempurnalah, hendaklah kamu sempurna, karena Bapa-Mu yang di sorga sempurna. Oh, mari berikan dulu. Oh, yang sebelum kami tinggalkan tempat ini, berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, Tuhan, Roh Kudus,
kerinduan kami Tuhan. Daging kita, tubuh kita hanya bisa dipenuhi oleh hal dari daging. Selama ini tanpa sadar kita hanya memenuhi kebutuhan daging kita, kebutuhan jasmani kita, tubuh kita. Apa yang dari daging tidak akan bisa memenuhi kebutuhan jiwani dan rohani kita, saudara. Hanya Roh Kudus, hanya Roh Allah, air hidup itu yang bisa memuaskan. Makanya Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga, bukan seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Mereka yang makan roti dari dunia ini, mereka akan mati juga akhirnya. Karena apa yang dari dunia ini terbatas, fana, sementara. Tapi Tuhan memberikan. Yesus datang, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Karena akulah makanan yang sejati. Hanya Yesus yang bisa memenuhi kebutuhan selain tubuh kita. Tidak bisa dipenuhi selain oleh Dia. Biarkan roh, jiwa, bahkan tubuhmu sekalipun akan dipenuhi, akan dijamah apa yang menjadi kebutuhannya oleh Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari sebelum akhir ibadah kita, mari yang rindu dijamah Tuhan, dipenuhi Tuhan, angkat wajahmu, angkat tanganmu kepada Tuhan, buka hatimu, izinkan Tuhan memenuhi. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau.
minumlah air yang akan kuberikan, dan kau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Siapa yang mau? Minumlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya berharap kita tidak hanya di gereja saja, mengundang Dia, membuka hati untuk Dia, percaya dan mengaku, confess Yesus Tuhan dan penyelamatku. Biar setiap waktu, setiap saat, bahkan waktu kita sendirian, sesungguhnya kita nggak sendirian. Tuhan bersama kita, Yesus ada bersama kita, dan izinkan Dia menguasai setiap kehidupan kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Kita serahkan kepada-Nya, dikuasai Dia, dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Kita akan dituntun dalam kesempurnaan hidup, jadi sempurna. Seperti firman Tuhan, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di surga sempurna. Kita siap, mau siap mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita mau siap, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Pelihara roh, jiwa, bahkan tubuhmu. Bahkan melalui corona ini, karena kita juga belajar merawat, menjaga tubuh kita. Tubuh kita ini bait Allah, tempat kediaman roh Allah. Saya berdoa, jangan ada yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang sakit. Juga jangan memasukkan penyakit dalam diri kita. Mulai makan makanan yang sehat. Jangan makan makanan yang bawa sakit, yang berlebihan. Stop merokok. Merokok merusak tubuh kita. Stop tidur mungkin larut malam kalau tidak ada perlunya. Tubuh kita ini bait Allah. Menjelang kedatangan Tuhan, biarlah roh, jiwa, tubuh kita semuanya sempurna, sempurna. Dan kita akan belajar terus melalui firman Tuhan di gereja ini. Stop berbuat dosa. Dosa merusak tubuh kita. Dosa merusak jiwa kita. Dosa mendukakan roh kita. Ayo, terus bertumbuh dan bertumbuh dari manusia baru menjadi manusia rohani. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami sudah beribadah sampai saat ini, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami tinggalkan tempat ini, berpisah satu dengan yang lain. Tapi kami tidak pernah berpisah daripada hadirat-Mu ya Tuhan. Kau akan selalu bersama dan menyertai kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih, ulanglah, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah yang besar dari Bapa-Mu yang besar, dengan kasih-Nya yang besar, kuasa yang besar, melimpahi hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang olehnya kita diselamatkan, kita percaya diselamatkan dan diperbaharui dan disempurnakan. Itu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, memberkati. Dulu difoto ada puji ya. Tolong yang laki-laki diambil ya. Nanti rencana saya gini. Nah, satu